Yang ini bagian yang kena air, jadi ada korosi di sini, kena air nih. Ini bagian kena air, jadi iPhone ini terendam air selama kurang lebih 15 detik begitulah, jatuh dalam ember. Nih. Jadi ada korosi di sini nih, di bagian housing. Ini korosi, berarti kalau korosinya di situ, posisi mesinnya seperti ini nih. Mesinnya iPhone kan begini nih untuk iPhone 6. Kalau korosinya di situ berarti di balik sini dia nih. Nah, ini dia nih. Kita langsung ke TKP-nya, ke lokasi yang paling, wah ini berarti dia nih ya. Saya besarin, ini dia nih yang parah tuh. Saya rekamnya sendiri nih. Nah ini dia, berarti ada kapasitor di bagian IC/WiFi sana. Tuh seperti ini cara saya analisa. Jadi kalau ada iPhone yang masuk di Apple Fix Palu yang mau diperbaiki atau diservis, yang istilahnya water damage, bahasa Inggrisnya water damage tulisannya, tapi ngomongnya itu saya nggak tahu, water damage atau apalah, yang kena air ya, di mana posisi airnya paling banyak itu yang saya teliti dulu, saya analisa dulu. Berarti di bagian sini ada korosi air di sini, ini nih. Nah ini satu, di bagian bawah sini juga ada satu. Oke, kita buka bagian belakangnya ini. Kita buka aja nih biar lebih leluasa. Saya bukanya ini begini, soalnya cuma sendiri megang kameranya nih. Kalau pakai tripod yang mini tuh bisa juga sih, cuman gimana ya, ini di bagian sini ada nih pasti. Nah itu ini, oh ada juga nih di bagian sini ada. Kita copot dulu ini. Wow. Seperti ini pekerjaan saya nih. Makanya saya itu fokus, betul-betul fokus, nggak bisa istirahat. Dalam sehari itu saya nggak bisa istirahat. Nggak mudah mengerjakan suatu iPhone itu. Apalagi yang saya kerja ini bukan handphone Android. Ini kualitas handphone paling mahal, mesinnya paling rumit. Seperti ini dia nih di bagian bawah. Jadi di bagian bawah itu, ini di bagian atas ini yang kena air, di bagian bawah juga ada yang berkas air. Posisinya seperti ini, kita taruh di sini, baru kita zoom. Kalau pakai mikroskop enak. Nah itu dia. Nah, itu penuh korosi semua tuh, parah. Ini hangus. Oke, bagian bawah itu, bagian bawah berarti bagian atasnya ini, yang bagian sini nih, ini pasti ada juga tuh. Kita lihat dulu sambil lihat-lihat. Jadi kalau ada handphone atau smartphone yang kena air, kecelup di air itu, alangkah baiknya jangan langsung diperbaiki. Begitu dia masuk, buat teknisi pemula seperti saya teknisi pemula nih,
Kalau teknisi profesional itu nggak ada istilah teknisi profesional, semua pemula. Karena dunia smartphone itu nggak ada kalimat senior, nggak ada kalimat ini tuh. Istilahnya walaupun senior sekalipun nggak mungkin dia memperbaiki handphone itu akan beres. Itu tergantung kerusakan soalnya. Jadi nggak ada istilah di dalam dunia kami sebagai teknisi, nggak ada istilah pemula, senior, nggak ada. Semua pemula, semua belajar. Karena sistem analisanya yang berbeda. Setiap teknisi itu sistem analisanya yang berbeda. Kalau saya pribadi, analisa saya seperti ini. Jadi ada handphone yang masuk kena air, saya nggak perbaiki langsung, saya teliti dulu. Nah ini ada lagi nih, kita taruh di sini biar kelihatan. Seperti itu secara kerja saya. Ada handphone masuk, saya langsung bongkar dulu, tapi nggak kerja dulu. Saya perbaiki, saya amati dulu, analisa dulu letak-letaknya. Aduh, ini susah banget. Nah ini kita di sini aja nih. Nah ini di bagian sini ada juga nih. Wow, kelihatan. Tunggu, kita pasang ini biar kelihatan. Oke. Nah ini dia. Dung 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 dung. Satu. Di bagian situ ada juga satu ini. Nah sekarang kita coba eksekusi dulu, tapi eksekusinya jangan langsung di ini, eksekusi ringan dulu. Pasang tiner. Kamu kemana? Jadi eksekusi saya yang ringan seperti ini. Ini eksekusi ringan dulu nih. Eksekusi ringan, naruh tiner di bagian sini. Itu tinernya saya sediakan seperti ini nih, kuas kecil untuk kuas lukis, untuk melukis tuh. Ini saya pasang dulu seperti ini. Naruh tiner, saya pakai tiner A, tiner yang A spesial, yang cepat kering. Di bagian sini juga saya taruh biar ini dulu bersih dulu dia dari korosi. Seperti ini cara saya perbaiki handphone. Dan saya masih belajar juga di Apple, di Palu itu nama usaha saya itu Apple Fix Palu. Instagramnya juga itu Apple Fix Palu. Biar lebih enak, saya rendam dalam botol tiner tuh. Nggak apa, yang penting jangan direndam di air. Kalau cuma tiner nggak apa, tuh korosinya tuh keluar semua tuh. Wow, keluar semua kotorannya. Nah, seperti ini cara saya. Ini kalau berhasil saya perbaiki, wah sekitar 800-an duit saya terima tuh. Seperti itulah. Kadang 1 juta, kadang tergantung dari pembicaraan konsumen, antara konsumen dan teknisi semacam itu. Jadi kalau perbaiki handphone begini harus hati-hati, amati baik-baik dulu. Setelah itu keringkan dikit, kasih angin dia. Setelah kering, jangan langsung dihidupkan, amati dulu. Pasti nanti kelihatan tuh ada bagian-bagian yang hangus atau apa tuh.
semacam itulah yang namanya korslet. Kita keringkan. Oke, boleh. Udah kering, sekarang kita coba analisa. Ini soket baterainya kita pasang. Oke, sudah terpasang seperti ini. Jadi dia jalannya ke situ tuh, sampai ke atas itu tuh. Nah itu, sambil diamati. Oke, kita coba cek apakah dia masih korslet atau enggak. Bismillahirrahmanirrahim, masih korslet. Jadi ini namanya korslet. Setelah tekan tombol power dia langsung naik. Sebelum tekan tombol power dia langsung naik. Oke, berarti bagian yang panas pasti ada tuh. Oke, kita main ke posisi 1,3 dulu. Kita main di 1,3. Nanti kelihatan itu ada yang hangus. Ada yang panas di mananya ini? Begini-begini harus diraba-raba. Nanti ketemu, pasti ketemu tuh. Tambah lagi. Pasti ada yang ketemu nanti nih. Panas di bagian mana? Di depan. Seperti ini nih, rumitnya perbaiki handphone ini. Apalagi yang diperbaiki ini iPhone. Wow, aduh. Ada yang kita bantu tiner, nggak mampu dia nih. Kita bantu pakai reason, pakai ini nih. Ada satu alat cairan saya yang biasa saya pakai, gunakan nyari source seperti ini. Di bagian depannya saya bongkar nih, ada kaleng penutup bagian depan, saya bongkar. Rupanya di depan ada juga tuh. Tunggu kita lihat baik-baik dia nih di bagian depan. Ini dia nih, bagian depan seperti ini. Ada yang korosi juga. Oke.
taruh cairan, panasin sedikit. Oke. Seperti ini bro, susah, gak gampang perbaiki handphone itu. Banyak orang bilang perbaiki handphone gampang. Sini saya rusakin handphone baru kamu perbaiki. Jadi ada beberapa konsumen itu nggak mengerti biasa. Mereka mau handphone mereka bawa langsung selesai, kerja selesai. Nggak seperti itu prosesnya. Ini belum saya kerja nih, cuma saya bersihin saja dulu. Naruh cairan, sambil itu amati lagi, analisa lagi. Nanti ada ketemu pasti tuh di bagian mana yang bermasalah. Yang jelas di situ ada bagian yang korosi juga, korosi. Salah. Kita coba tes dulu, pasang soketnya. Pasang soket. Oke. Sudah terpasang soketnya, coba tes. Bismillahirrahmanirrahim. Masih korslet. Bagian mana dia nih? Dia kalau panas ada yang overheat begitu ya, kelihatan dia. Atau di sini nggak mungkin. Di mana dia nih? Bagian belakang. Saya malah curiga yang di sini nih. Curiga saya di sini nih, yang paling depan nih. Karena ada yang, kalau saya lihat tadi yang mana ya? Tunggu ya. Kalau saya perhatikan tadi ada yang kayak macam koak begitu, dia kayak macam hangus parah. Tunggu, kita pindah dari situ. Ini nih, ada yang hangus parah di bagian sini nih. Sini berarti ini aman. Sini dia nih. Saya curiga di sini, bagian sini nih. Kalau bukan di bagian sini, dua itu curiganya di situ. Tapi jangan langsung main vonis dulu, jangan langsung dicopot, karena di belakang sini juga rawan. Ini VCC main namanya nih, yang di bagian sini. Jadi ada VCC mainnya yang short. Oke, seperti inilah pekerjaan saya nih.